Mertua berpihak, dunia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, matahari baru saja menyelinap lewat celah tirai ruang makan. Aroma tumisan sayur buncis dan sambal terasi memenuhi rumah besar milik keluarga Andi. Farah sejak pukul 5 sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah. Suaminya Andi, kedua mertuanya, juga Ari dan istrinya, Luna. Dengan cekatan, Farah menata meja makan. Ada sayur buncis, tempe goreng, sambal terasi, dan sepiring telur dadar hangat. Sederhana, tapi semuanya dibuat dengan penuh perhatian. Namun belum sempat semua orang duduk, suara cempreng Luna langsung terdengar. Ya ampun, Farah. Luna menghela napas keras. Tangannya bersedekap di dada. Sarapan kok gini banget sih? Buncis lagi, tempe lagi. Masa tiap hari makanan kampung begini? Aku kan gak doyan. Ucapnya. Farah yang masih memegang spatula hanya bisa tersenyum tipis. Maaf Mbak Luna, kebetulan bahan yang ada di kulkas ya ini. Lagian kan, Mama juga suka sayur buncis. Jawab Farah lembut. Luna mendengus keras. Halah, alasan aja. Kalau kamu rajin, harusnya bisa ke pasar pagi-pagi. Masa menantu baru gak bisa kasih contoh yang bagus? Aku jadi malu sama tetangga kalau tiap hari sarapannya kayak gini. Ucap Luna lagi. Farah terdiam sejenak. Hatinya sedikit perih, tapi ia menahan diri. Ia tahu Luna memang punya watak suka mencari-cari kesalahan. Bu Asi yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat bicara. Luna, kamu jangan asal ngomong. Justru harusnya kamu yang bantu Farah masak, bukan malah protes. Dari kemarin Mama perhatikan, kamu gak pernah turun tangan di dapur. Farah yang ngurus semuanya. Ucap Bu Asih. Luna tersentak, matanya melebar. Loh, Ma, kok aku yang disalahin? Aku kan sibuk juga. Lagian urusan masakan memang tanggung jawab Farah. Dia kan yang menantu baru. Ucapnya beralasan. Farah buru-buru menengahi, suaranya lembut. Sudah, Ma, gak apa-apa. Aku ikhlas kok masak. Aku seneng kalau semua bisa makan bareng, kata Farah. Tapi Bu Asi menepuk tangan Farah dengan lembut, seolah menegaskan. Farah, kamu jangan kebiasaan ngalah terus. Kamu itu manusia juga, bukan pembantu. Kamu rajin, pengertian, Mama bangga. Jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan orang lain, kata Bu Asi sambil melirik ke arah Luna. Luna mendengus lagi, wajahnya merona kesal. Ari, suaminya, hanya diam tak membela. Seperti biasa, ia pura-pura sibuk dengan ponselnya. Andi, suami Farah, baru saja turun dari kamar, mendengar percakapan yang panas itu. Ia langsung menatap istrinya dengan penuh sayang. Pagi-pagi kok ribut sih? Farah udah masak enak gini, harusnya disyukuri. Aku malah kangen banget sama tempe goreng buatan Farah, ucapnya. Andi lalu duduk, mengambil tempe goreng dan memakannya dengan lahap. Mantap. Ini baru namanya sarapan, katanya. Wajah Farah langsung berbinar, sedikit lega mendengar suaminya membela. Sementara Luna makin cemberut, enggan menyentuh makanan di meja. Bu Asi menambahkan, kali ini dengan nada lebih tegas. Mulai hari ini, Mama gak mau lagi dengar kamu protes soal makanan, Luna. Kalau memang gak suka, masak sendiri. Jangan seenaknya membebani Farah. Suasana meja makan pun mendadak sunyi. Hanya suara piring dan sendok yang beradu pelan. Farah menunduk, berusaha menyembunyikan rasa haru karena ibu mertua begitu membelanya. Alhamdulillah, aku punya mertua yang baik. Selama Mama ada, aku gak akan pernah sendirian di rumah ini, ucap Farah dalam hatinya. Keluarga besar ini hidup di bawah satu atap, rumah peninggalan orang tua Pak Bayu. Sebuah rumah besar di pinggiran kota yang suasananya hangat. Meski kadang diselimuti riak-riak kecil karena perbedaan sifat dan kebiasaan penghuninya. Pak Bayu, seorang pria berumur 58 tahun, pensiunan pegawai negeri yang bijaksana. Rambutnya sudah mulai memutih, tapi tubuhnya masih tegap. Pak Bayu terkenal tenang, jarang ikut campur urusan kecil. Namun kalau sudah bicara, biasanya semua diam dan mendengarkan.
Ia selalu berusaha adil terhadap kedua anaknya dan menantu-menantunya. Bu Asih, istri Pak Bayu, berusia 55 tahun. Sosok ibu yang lembut, penuh perhatian, namun bisa sangat tegas bila melihat ada yang tidak benar. Ia sangat menyayangi kedua menantunya. Tapi dalam hatinya, ia lebih sering merasa bangga dengan Farah karena kerajinannya dan ketulusannya. Bu Asih punya prinsip, menantu juga anak sendiri. Selama mereka tinggal serumah, semua harus rukun, saling menghormati dan saling membantu. Ari, anak pertama, berumur 30 tahun. Sifatnya kalem, tapi sayangnya cenderung pasif. Ari tidak suka konflik, sehingga lebih sering diam saat istrinya berselisih dengan orang lain, termasuk dengan Farah. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji cukup, tapi belum mampu membeli rumah sendiri. Karena itu, ia dan istrinya masih tinggal bersama orang tuanya. Luna, istri Ari, berumur 27 tahun, wanita cantik, pandai berdandan, namun malas mengurus rumah. Ia sering merasa tersaingi dengan kehadiran Farah yang rajin dan selalu mendapat pujian dari mertua. Sudah 2 tahun menikah dengan Ari, tapi mereka belum juga dikaruniai anak. Hal itu diam-diam membuat Luna merasa tertekan, sehingga sifatnya makin sensitif dan mudah mencari masalah. Andi, anak kedua, berumur 27 tahun. Berbeda dengan kakaknya, Andi lebih tegas dan tidak segan membela istrinya. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kontraktor. Sifatnya penyayang, apalagi terhadap Farah. Sejak kecil, Andi memang lebih dekat dengan ibunya, Bu Asih. Farah, istri Andi, berumur 26 tahun. Wanita sederhana, rajin, dan penuh pengertian. Baru 5 bulan menikah, tapi ia sudah terbiasa mengurus rumah mertua. Ia senang membantu, meski kadang merasa lelah karena Luna kerap melemparkan semua pekerjaan padanya. Namun Farah tetap berusaha sabar. Ia tahu, mendapat kasih sayang mertua adalah anugerah besar yang tidak semua menantu rasakan. Pak Bayu dan Bu Asih punya harapan sederhana. Kedua anaknya bisa mandiri dan suatu hari memiliki rumah sendiri. Untuk sementara, mereka ingin Ari, Luna, Andi dan juga Farah tetap tinggal bersama agar bisa saling menopang. Namun tinggal bersama keluarga besar memang tidak mudah. Perbedaan sifat, kebiasaan, dan ego masing-masing mulai tampak dari hari ke hari. Dan seringkali, Farah lah yang menjadi pusat konflik, meski bukan dirinya yang memulai. Besok paginya, suasana rumah kembali ricuh. Farah sedang menyapu ruang tamu ketika Luna terdengar mengomel di dapur. Astaga, nasi gorengnya hambar banget. Farah ini gimana sih? Masak aja nggak becus? Padahal aku udah bilang, aku nggak suka makanan terlalu kering. Mana telurnya cuma 1 butir doang buat sepiring begini? Ujarnya. Farah hanya tersenyum tipis, menahan hatinya yang perih. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Bu Asih sudah lebih dulu masuk ke dapur. Luna, kamu itu kalau makan syukuri. Jangan kebanyakan protes. Dari dulu, juga kamu gak pernah ikut masak. Giliran ada makanan masih aja banyak mau. Tegur Bu Asih. Luna menoleh, wajahnya merona kesal. Loh Ma, aku kan cuma ngomong. Lagi pula aku ini menantu. Masa gak boleh punya selera? Jawabnya. Selera boleh, tapi kamu itu jangan seenaknya. Kamu tinggal di rumah ini, makan dari dapur ini, tapi jarang sekali bantu. Bahkan Mbok Sarti, asisten rumah tangga yang mama gaji, malah kamu suruh-suruh buat keperluan pribadimu. Cuci bajumu, setrika bajumu. Padahal dia harusnya bantu pekerjaan rumah secara umum, bukan jadi pembantu pribadimu. Tegas Bu Asih lagi. Suara Bu Asih meninggi. Kali ini bukan hanya Farah yang mendengar, tapi juga Ari, Andi, dan Pak Bayu yang baru saja duduk di ruang makan. Ari menoleh, tampak canggung. Ma, jangan dibesar-besarkan. Mungkin Luna capek. Diam kamu, Ri. Potong Bu Asih tajam. Kamu suami atau bukan? Dari dulu, Mama lihat, kamu cuma diam saja kalau istrimu semena-mena. Farah tiap hari kerja keras, tapi Luna malah ongkang-ongkang kaki. Mama udah gak bisa diam lagi. Luna tersentak, wajahnya pucat. Farah buru-buru menunduk, tak enak hati. Pak Bayu yang biasanya tenang ikut angkat suara. Mama benar, rumah ini memang rumah kita semua. Tapi harus ada rasa saling menghormati. Kalau sudah begini, Papa setuju dengan Mama. Kita harus tegas. Ucap Pak Bayu,
Bu Asih lalu menatap Ari dan Luna dengan tatapan mantap. Mulai bulan depan, kamu dan Luna harus bayar sewa tinggal di rumah ini. 2 juta per bulan. Itu untuk biaya listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga yang selama ini kamu nikmati tanpa keluar sepeser pun. Kalau kalian keberatan, silakan cari rumah kontrakan sendiri. Ucap Bu Asih begitu tegas. Suasana mendadak hening. Ari terdiam. Wajahnya kaku. Luna langsung bereaksi. Apa? Bayar sewa? Ma, aku ini menantu, bukan orang lain. Masa tinggal sama mertua disuruh bayar sewa? Katanya. Bu Asih menatap tajam, tak gentar sedikit pun. Kamu menantu, tapi kelakuanmu tidak mencerminkan keluarga. Kalau kamu mau dihargai sebagai keluarga, bersikaplah seperti keluarga. Selama ini kamu hanya tahu menuntut, tidak pernah membantu. Jadi jangan salahkan mama kalau harus membuat aturan. Andi yang duduk di samping Farah ikut bicara. Suaranya tegas. Aku setuju sama mama. Keadilan harus ditegakkan. Kalau aku dan Farah bisa bantu urusan rumah tanpa banyak tingkah, kenapa Kak Ari dan Kak Luna nggak bisa? Farah menatap suaminya dengan bangga, sementara Luna makin tersudut. Ari hanya bisa menunduk, tak mampu membela istrinya kali ini. Air muka Luna berubah masam. Ia merasa dipermalukan di depan semua orang. Dan sejak saat itu, suasana rumah berubah. Aturan baru sudah ditetapkan. Dan Luna tahu posisinya di rumah itu tidak lagi senyaman dulu. Dulu dia bisa seenaknya. Dan Bu Asih masih sabar. Tapi sekarang, ia tak akan bisa lagi menikmati semua itu. Luna tak terima dengan keputusan Bu Asih. Mah, aku rasa ini gak adil kalau cuma aku dan Mas Ari yang disuruh bayar. Kenapa Andi sama Farah gak ikut? Kan mereka juga tinggal di sini, makan dari dapur yang sama. Ujar Luna dengan nada tinggi. Farah yang duduk di samping Andi hanya menunduk, tak berani ikut campur. Ia sudah hafal betul sifat iparnya yang suka memperbesar masalah. Bu Asih menghela napas panjang, lalu menatap Luna tajam. Luna, kamu jangan asal bicara. Selama ini kamu tahu siapa yang bayar listrik? Siapa yang tanggung biaya wifi yang kamu pakai sampai tengah malam buat nonton drama? Luna terdiam sejenak, matanya beralih ke arah Andi. Bu Asih melanjutkan, suaranya semakin tegas. Itu semua Andi yang bayar setiap bulan. Belum lagi Farah, dia sering isi kulkas dengan stok makanan dari gajinya sendiri. Ayam, ikan, buah-buahan, bahkan beras beberapa kali dia yang belikan. Kalau dihitung, pengeluaran mereka sudah lebih dari 2 juta tiap bulan. Jadi jangan kamu bilang mereka numpang gratis. Lalu Andi menimpali dengan tenang. Aku gak pernah keberatan, Mah. Selama masih tinggal di sini, aku anggap ini tanggung jawabku. Lagian, Farah juga ikhlas. Dia sering bilang senang bisa bantu, kata Andi. Farah menunduk malu, tapi dalam hatinya hangat karena suaminya selalu membelanya. Sementara Luna masih berusaha mencari alasan. Tapi Mah, tetap saja rasanya gak adil kalau... Cukup Luna, potong Bu Asih keras. Kalau kamu merasa gak adil, silahkan. Hitung sendiri pengeluaranmu dan bandingkan dengan Farah. Dari pagi sampai malam, siapa yang kerja di dapur? Siapa yang nyuci piring, ngepel dan nyapu? Kamu? Tidak. Kamu cuma tahu duduk manis, tapi protes paling keras. Jadi jangan coba-coba samakan dirimu dengan Farah. Kata Bu Asih lagi dengan sangat tegas. Wajah Luna memerah, bibirnya bergetar. Tapi tak lagi bisa mengeluarkan bantahan. Ari hanya bisa menunduk, malu mendengar semua itu. Pak Bayu yang sedari tadi diam akhirnya ikut bicara. Nada suaranya dalam tapi menohok. Luna, Mama sudah terlalu sering bersabar sama kamu. Kalau masih tidak terima dengan aturan di rumah ini, lebih baik kamu dan Ari mulai cari kontrakan. Rumah ini bukan hotel gratisan. Semua harus ada tanggung jawabnya, kata Pak Bayu dengan tegas. Suasana mendadak hening, yang terdengar hanya detak jam dinding dan hembusan napas berat Luna yang akhirnya terdiam. Kehabisan kata-kata. Seketika Luna langsung kicep. Sejak perdebatan hebat itu, suasana rumah tampak tenang di permukaan. Tapi sesungguhnya tidak benar-benar damai. Luna masih menyimpan bara dalam hatinya. Ia merasa dipermalukan habis-habisan oleh Bu Asih, bahkan di depan Ari dan Andi.
Di kamarnya, Luna mondar-mandir sambil menggerutu. Gara-gara Farah semua ini. Kalau dia nggak sok rajin, aku nggak akan terlihat buruk di depan mertua. Dasar menantu baru sok suci. Umpatnya. Ari yang duduk di tepi ranjang hanya menghela napas panjang. Luna, sudahlah. Ibu ngomong begitu karena memang kamu terlalu sering protes. Coba kamu ikut bantu Farah. Mungkin ibu nggak akan marah begitu. Luna mendelik. Oh, jadi sekarang kamu belain dia juga. Kamu itu suami aku, Ri. Bukan suaminya Farah. Ari terdiam. Memilih tidak membalas. Ia tahu, membantah Luna hanya akan memperpanjang pertengkaran. Hari-hari berikutnya, Luna mulai berubah sikap. Di depan Bu Asih, ia pura-pura ramah. Bahkan beberapa kali sok manis di dapur. Tapi di belakang, ia berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Farah. Suatu sore, saat Farah sedang menjemur pakaian, Luna masuk ke dapur. Ia melihat panci sayur asem yang baru saja dimasak Farah untuk makan malam. Dengan sengaja, Luna menambahkan garam yang sangat banyak. Nanti kalau asem banget, biar saja Farah yang disalahkan. Gumamnya sambil tersenyum miring. Namun rencana itu gagal total. Ketika makan malam tiba dan Bu Asih merasakan kuah sayur yang terlalu asin, Farah langsung mengaku, "Maaf, Mah. Sepertinya tadi aku lupa cicipi dulu. Nanti aku perbaiki. Aku tambahkan air biar tak terlalu asin," kata Farah. Ia sigap memperbaiki tanpa menyalahkan siapapun. Bu Asih hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Nak. Namanya juga masak. Yang penting kamu mau tanggung jawab." Andi menimpali sambil menggenggam tangan istrinya. "Tenang sayang, masakan kamu tetap enak kok," puji Andi. Luna yang duduk di seberang meja menggertakkan giginya diam-diam. Rencananya gagal total. Farah tetap dipuji. Sedangkan dia hanya bisa menahan kesal. Beberapa hari kemudian, Luna kembali mencoba cara lain. Kali ini ia pura-pura sakit perut setiap kali disuruh bantu pekerjaan rumah. "Farah aja yang ngerjain ya, aku gak kuat, perutku melilit," katanya manja. Tapi Bu Asih tidak mudah dibodohi. "Kalau sakit, periksa ke dokter. Jangan setiap kali ada kerjaan sakitmu kambuh. Mama sudah tahu caramu menghindar, Luna." Kali ini Luna benar-benar tak bisa membantah. Ia masih terus berpura-pura menahan sakit. Dalam hati dia berkata, "Kenapa sih Farah selalu kelihatan baik di mata semua orang? Aku harus cari cara lain. Cara yang bisa bikin semua percaya kalau dia nggak sebaik itu." Siangnya, Farah baru saja selesai menyetrika pakaian. Yang ia setrika hanya pakaiannya, pakaian suaminya, dan pakaian kedua mertuanya. Tak lama kemudian, Luna masuk ke ruang tengah sambil membawa sebuah blus berwarna putih. Wajahnya merah padam. "Farah, ini bajuku kenapa jadi bolong? Kamu yang nyetrika kan? Kamu yang rusakin?" Farah menoleh terkejut. Dilihatnya ada lubang kecil di bagian lengan baju. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengingat. "Kayaknya kamu salah sasaran deh. Aku kan gak pernah pegang bajumu. Coba kamu pikir, siapa yang selalu memegang bajumu? Kalau tidak kamu, ya Mbok Sarti. Kamu tanyakan saja pada dirimu dan pada Mbok Sarti, bukan padaku," jawab Farah. Namun meski sudah begitu dan apa yang dikatakan Farah benar, Luna tetap ngeles. Dia masih saja menyalahkan Farah. "Jangan ngeles," potong Luna dengan nada tinggi. "Kamu sengaja kan? Kamu iri sama aku, makanya baju baruku kamu rusak." Farah terdiam, menahan geram. Perdebatan pun semakin memanas. "Aku gak pernah pegang bajumu itu ya Mbak," tegas Farah sekali lagi. Luna malah makin menggertakkan giginya. "Halah, aku tahu kok. Kamu itu suka pencitraan. Di depan aja kamu sok baik. Di belakang, nih yang kamu lakukan," ucap Luna sambil menunjukkan lagi bajunya yang bolong. Suasana makin panas. Andi yang baru pulang kerja hendak melerai. Tapi sebelum sempat masuk ke ruang tengah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Luna tiba-tiba mundur beberapa langkah, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai keras-keras sambil menjerit. "Aduh, Farah dorong aku. Ya Allah, sakit banget," keluhnya. Farah sontak kaget. "Mbak, aku gak dorong kamu ya," ucap Farah tak terima.
karena memang dia tidak melakukan apa-apa. Andi yang baru tiba langsung panik. Apa-apaan ini? Farah, kamu dorong Luna? Tanyanya kaget. Farah menggeleng cepat. Enggak mas, aku sama sekali enggak dorong dia. Dia jatuh sendiri. Jawab Farah. Luna meringis pura-pura kesakitan, mencoba memainkan drama. Lihat Kandi, istrimu ini keterlaluan. Gara-gara dia, aku bisa celaka. Namun belum sempat, Andi menanggapi suara lantang Bu Asi terdengar dari arah pintu. Cukup Luna. Semua menoleh. Bu Asi berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin tapi matanya tajam menusuk. Rupanya sejak tadi ia melihat dengan jelas semua kejadian dari lorong. Mama lihat dengan mata kepala mama sendiri. Kalau kamu yang menjatuhkan dirimu, jangan fitnah Farah. Dia tidak menyentuhmu sama sekali. Ucap Bu Asi tegas. Wajah Luna mendadak pucat pasi. Andi terdiam kaku. Tak bisa berkata-kata. Andi merangkul Farah, berusaha menenangkan istrinya. Bu Asi melangkah mendekat. Suaranya tegas namun penuh wibawa. Luna, kelakuanmu sudah keterlaluan. Menyalahkan Farah soal baju masih bisa dimaklumi. Tapi sampai tega pura-pura jatuh untuk menjebaknya. Mama tidak akan diam lagi. Sekali lagi kamu fitnah Farah, jangan salahkan Mama kalau kamu yang akan Mama suruh angkat kaki dari rumah ini. Ancam Bu Asi. Suasana hening mencekam. Farah hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, dia berterima kasih pada Bu Asi. Karena selalu menjadi penolong di saat-saat seperti ini. Sejak kejadian pura-pura jatuh itu, Luna tampak lebih tenang. Namun sebenarnya, ia hanya menyimpan rasa malu sekaligus dendam di dalam hati. Ia tahu Bu Asi tidak akan mudah dibohongi lagi. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba Luna mulai menunjukkan gejala aneh. Setiap pagi, ia menutup hidung saat mencium aroma masakan Farah. Kadang ia juga pura-pura berlari ke kamar mandi sambil menahan mual. Suatu pagi, saat sarapan, Luna menatap semua orang dengan wajah serius. Ma, kayaknya aku telat deh bulan ini. Dari kemarin juga aku mual-mual terus. Kayaknya aku hamil deh, ucapnya. Ari langsung menoleh, matanya berbinar penuh harapan. Benarkah sayang? Alhamdulillah akhirnya, ucapnya bahagia. Pak Bayu tersenyum tipis, sementara Bu Asi hanya menatap datar. Kalau begitu, jangan asal bilang. Lebih baik periksa ke bidan atau ke dokter. Jangan hanya berdasarkan perasaan, ucap Bu Asi. Luna mengangguk mantap. Iya mah, aku juga mau periksa, biar ada buktinya, jawabnya. Selesai sarapan, Luna, Ari, dan Bu Asi juga Farah pergi ke klinik terdekat. Farah diminta menemani oleh Bu Asi. Dokter segera memeriksa dengan teliti. Meletakkan gel dingin di perut Luna. Mulai menggerakkan alat USG. Gimana dok? Apa ada janin di perutnya? Tanya Bu Asi. Maaf Bu, sepertinya belum ada. Gak apa-apa ya Bu Luna, mungkin belum waktunya. Jawab dokter dengan lembut. Luna langsung terperanjat. Apa? Kok bisa? Padahal aku mal-mal tiap hari loh dok, katanya. Dokter itu tersenyum ramah. Mal itu banyak penyebabnya. Bisa karena mah, kecapean, atau sugesti. Jadi bukan berarti pasti hamil. Jawab dokter. Wajah Luna langsung memerah. Malu luar biasa. Ari menghela napas kecewa. Bu Asi hanya diam, seolah sudah menduga sejak awal. Sudahlah Luna, kata Bu Asi dingin. Jangan terlalu buru-buru. Kalau rezeki ada, pasti datang pada waktunya. Sementara Farah, dia hanya diam sedari tadi, tidak berkomentar apapun, berusaha menjaga perasaan Luna. Namun sebelum pulang, dokter menatap Farah yang ikut mendampingi. Bu Farah sekalian saja periksa, kata dokter menawarkan. Farah kaget. Saya? Saya nggak ngerasain apa-apa dok, jawab Farah. Namun, atas desakan Bu Asi, akhirnya Farah bersedia diperiksa. Dan tak lama kemudian, dokter tersenyum lebar. Selamat Bu Farah, Ibu positif hamil. Usianya sekitar 5 minggu,
ucap dokter sambil terus menggerakkan alat USG di atas perut Farah. Semua mata terbelalak. Bu Asih langsung memeluk menantu kesayangannya itu. Alhamdulillah, ucapnya bersyukur, sementara Farah tak bisa menahan rasa harunya. Ia sampai menutup mulutnya terisak bahagia. Ia benar-benar tak menyangka kabar sebesar ini datang di saat dirinya bahkan tidak merasa ada gejala apa-apa. Sementara itu, Luna duduk terpaku, wajahnya pucat, dadanya sesak. Tadi ia berharap menjadi pusat perhatian dengan kabar kehamilan, tapi kini justru Farah yang mendapat semua sorotan. Bu Asih menggenggam tangan Farah erat-erat. Nak, ini hadiah terbesar dari Allah. Jagalah kandunganmu baik-baik. Mama dan Papa akan selalu mendukungmu, ucap Bu Asih lembut. Di sisi lain, Luna menunduk. Hatinya makin dipenuhi rasa iri. Kenapa harus dia yang hamil duluan? Kenapa bukan aku? Gumamnya. Malam harinya, Farah masih merahasiakan kabar bahagia itu dari suaminya. Andi baru pulang kerja. Tapi pulang-pulang, disambut dengan keramaian. Pak Bayu dan Bu Asih mengundang seluruh keluarga besar termasuk orang tua Luna dan juga orang tua Farah. Untuk makanan sendiri, Bu Asih memilih membelinya daripada memasak karena pasti repot sebab ini acara dadakan. Dan untungnya semua keluarga mau datang. Meja makan besar milik mereka dipenuhi dengan hidangan spesial. Ada ayam bakar, sebuntut, sate, dan aneka kue yang menggugah selera. Farah ikut sibuk membantu di dapur, meski Bu Asih berkali-kali melarangnya. Sudah Farah, kamu kan lagi hamil muda. Biar Mama dan Bu Sarti saja yang menyiapkan. Kamu duduk, banyak istirahat. Ujar Bu Asih sambil menepuk pundak menantunya dengan lembut. Farah tersenyum malu. Iya Ma, aku cuma bantu sedikit kok, jawabnya. Semua orang pun sudah berkumpul. Saatnya acara dimulai. Andi yang masih bingung hanya tersenyum saja. Sambil di dalam hatinya bertanya-tanya sebenarnya ada apa ini. Pak Bayu berdiri di tengah, wajahnya sumringah. Ia menepuk tangannya pelan memanggil perhatian. Mohon maaf semua, terima kasih sudah datang. Malam ini kami mengundang karena ada kabar bahagia. Farah menantu kami, alhamdulillah sedang hamil. Insya Allah sebentar lagi kami akan menyambut cucu pertama. Ucap Pak Bayu. Semua orang langsung bertepuk tangan riuh. Senyum dan doa mengalir deras untuk Farah dan Andi. Alhamdulillah, selamat ya Farah, Andi. Mudah-mudahan sehat selalu sampai lahiran. Ucap para saudara. Andi yang mendengar itu tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. Ia langsung mendekati Farah dan memeluk istrinya di hadapan semua orang. Beneran sayang? Tanyanya tak percaya. Farah mengangguk. Ya Allah, alhamdulillah. Begitu bahagianya Andi. Tak terkecuali orang tua Farah. Mereka tampak haru, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, kami titip anak kami ya Pak Bu. Tolong dijaga baik-baik. Ucap ibunya Farah. Bu Asih tersenyum bangga. Tenang Pak Bu, Farah itu sudah saya anggap anak sendiri. Apalagi sekarang sedang mengandung. Makin harus saya perhatikan. Jawab Bu Asih. Sementara itu, Andi masih larut dalam kebahagiaan. Ia menggenggam tangan Farah erat-erat. Ia benar-benar bahagia. Di sudut ruangan, Luna duduk dengan wajah kaku. Ia memandang semua orang yang sibuk mengucapkan selamat kepada Farah. Bahkan orang tuanya sendiri ikut tersenyum kepada Farah dan Andi. Ibunya sendiri juga sempat berbisik lirih. Kamu kapan nak? Masa kalah sama Farah? Katanya tanpa memikirkan sedikit pun perasaan Luna. Bisikan itu membuat hati Luna makin remuk. Dadanya terasa sesak, matanya panas menahan air mata. Kenapa semua orang harus membandingkan aku dengan Farah? Kenapa harus dia yang hamil duluan? Gerutunya kesal dalam hati namun tak bisa berbuat apa-apa. Ia memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponselnya agar tidak terlihat jelas kesal. Tapi dalam hatinya api iri semakin menyala. Setelah acara selesai, keluarga besar mulai pamit pulang. Rumah kembali sepi, namun suasana hati Luna semakin bergejolak. Ia merasa dipermalukan di depan semua keluarga. Bukan hanya mertua, bahkan orang tuanya sendiri seolah menuntut dirinya. Di dalam kamar,
Luna duduk di tepi ranjang sambil menggenggam selimut erat-erat. Farah selalu jadi pusat perhatian. Semua orang sayang sama dia. Kalau begini terus, aku akan benar-benar tersingkir. Ucapnya. Ari menepuk bahu istrinya, mencoba menenangkan. Sudahlah sayang, anggap saja ini rezeki buat keluarga kita juga. Kamu jangan iri sama Farah. Katanya berusaha mengingatkan sang istri. Namun bukannya tenang, Luna malah semakin marah dengan kata-kata Ari. Ia menatap suaminya dengan mata merah. Sejak malam pengumuman kehamilan Farah, hati Luna tak pernah tenang. Senyuman bahagia di wajah Farah dan perhatian berlebih dari Bu Asih seakan menohok harga dirinya. Di kamarnya Luna merenung, hingga akhirnya sebuah ide licik muncul. Kandungan itu pasti bisa terganggu kalau Farah terlalu capek. Kalau dia sampai jatuh sakit, orang-orang gak akan lagi menganggap dia menantu sempurna. Gumamnya. Keesokan paginya, Luna pura-pura sibuk di depan televisi. Sementara Farah sudah mulai membereskan rumah. Bu Asih sempat melarang. Tapi Farah bersikeras tetap ingin membantu. Farah, istirahatlah nak. Biarkan nanti Mbok Sarti yang bersihkan. Ucap Bu Asih. Gak apa-apa mah, ini cuma sedikit kok, cuman lap meja aja. Jawab Farah dengan lembut. Luna langsung menimpali. Biarlah mah. Kalau Farah nggak gerak, nanti badannya malah pegal-pegal. Lagi pula hamil muda itu kan nggak apa-apa tetap kerja. Katanya sih biar janin kuat, ucap Luna. Bu Asih menoleh tajam ke arah Luna. Tapi bukan berarti kamu bisa diam saja, Lun. Kamu juga harus bantu. Minimal, cuci bajumu sendiri. Jangan semuanya Mbok Sarti. Luna tersenyum kecut. Iya, mah. Namun setelah Bu Asih masuk ke kamar, Luna mendekati Farah dengan wajah berpura-pura manis. Farah, aku kepengen deh. Sup buatan kamu, tolong buatin dong. Ucapnya. Buat saja sendiri. Jawab Farah cepat. Kemudian segera meletakkan kain lapnya kembali kepada tempatnya dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Ya ampun Farah, tega banget kamu. Aku minta tolong buatkan sup, kamu malah gak mau. Tega banget sih. Katanya mengumpat. Namun Farah tak peduli. Ia memilih terus melangkah dan masuk ke kamarnya. Luna hanya bisa berdecak kesal. Rencananya gagal. Malam harinya rasa kesal itu masih ada di dalam hati Luna. Ia menggertakkan giginya. Kalau cara halus gak berhasil, aku harus cari cara lain. Farah gak boleh tetap jadi ratu di rumah ini. Aku harus bikin dia jatuh, apapun caranya. Ucapnya. Sungguh. Luna benar-benar memiliki niat yang buruk. Malam itu Luna tak bisa tidur. Dia hanya bisa guling kanan guling kiri, bahkan sampai mengganggu suaminya. Ia menatap langit-langit kamar. Dalam otaknya, dia menyusun rencana. Luna merasa harga dirinya diinjak karena keinginannya ditolak oleh Farah. Ia menoleh ke arah suaminya yang sudah tertidur pulas. Dengan hati-hati Luna menggoyangkan bahu suaminya. Mas, katanya. Ari mengerjap, setengah sadar. Kenapa sih Lun? Malam-malam begini bangunin? Tanyanya. Aku gak bisa tidur mas. Aku kepikiran terus sama Farah. Semua orang selalu belain dia. Bahkan orang tuamu lebih sayang dia daripada aku. Ucap Farah dengan nada ketus. Ari menarik napas berat. Lun, sudah kubilang, jangan mikirin yang aneh-aneh. Itu cuma perasaanmu aja. Farah memang rajin, jadi wajar kalau orang tua senang. Luna menggertakkan giginya. Tapi mas gak lihat, aku terus dipermalukan. Aku jadi menantu pertama, tapi aku gak pernah dianggap. Kalau begini terus, aku bisa gila. Ari mengusap wajahnya, setengah lelah mendengar keluhan sang istri. Terus kamu mau apa? Masa iya kamu mau nyuruh aku ributin Farah? Aku malas, Lun. Hidup sudah ribet. Jangan ditambah masalah. Luna menatap Ari tajam. Lalu duduk bersila di hadapannya. Mas, denger ya. Kalau Farah dibiarkan terus begitu, kita akan makin tersisih. Kamu juga akan kalah sama adikmu. Bayangin, nanti kalau anak mereka lahir, semua perhatian orang tua kamu hanya ke sana. Kita jadi apa? Ari terdiam. Kata-kata itu memang menyentuh egonya. Selama ini sebagai anak pertama,
Ia merasa punya posisi penting, tapi sejak Farah masuk, apalagi sekarang hamil, perhatiannya jelas lebih banyak ke Andi dan Farah. Luna mencondongkan tubuh, berbisik lirih. Kita harus bikin Farah nggak bisa dipuja-puja lagi. Caranya, bikin dia terlihat nggak sekuat itu. Kalau bisa, sampai kandungannya bermasalah. Biar orang tua kamu sadar kalau Farah bukan menantu sempurna seperti yang mereka kira. Bisikan maut mulai dilontarkan oleh Luna. Ari langsung menoleh, wajahnya terkejut. Luna, kamu gila ya? Itu artinya kamu mau celakakan bayi dalam kandungan Farah. Kata Ari tak setuju. Luna pura-pura merajuk, suaranya bergetar. Aku gak bilang harus sampai segitunya, Mas. Aku cuma pingin dia gak terus-terusan dipuja. Kalau dia jatuh sakit sedikit aja, kita bisa nunjukin kalau kita juga bisa diandalkan. Jadi orang tua kamu balik lagi ke kita, jawab Luna. Ari mengusap tengkuknya. Ada rasa ragu, tapi juga ada sedikit godaan dari ucapannya. Ia tak langsung menjawab, memilih diam. Luna melihat wajah suaminya yang mulai goyah, dan ia menambahkan dengan nada penuh bujuk rayu. Mas, ini demi kita, demi posisi kita di rumah ini. Aku gak mau selamanya hidup di bawah bayangan Farah. Ari menghela napas panjang. Aku harus pikirin dulu, Lun. Jangan macam-macam sendiri. Kalau sampai ketahuan, bisa bahaya buat kita. Luna tersenyum tipis. Bagus, masih ada peluang. Batinnya. Keesokan harinya, Luna mulai memainkan langkah kecil. Ia berpura-pura ramah pada Farah. Far, kamu pasti capek ya? Sini, biar aku aja yang masak. Farah menatap heran. Loh, serius Lun? Biasanya kamu gak suka masak? Luna terkekeh kecil. Kan aku bisa belajar. Lagi pula kamu kan harus banyak istirahat. Jawab Luna manis. Padahal dalam hatinya sedang menyusun rencana lain. Ia sudah tahu. Kesempatan akan datang jika semua orang lengah. Dan saat itu tiba. Luna bertekad untuk membuat Farah merasakan kepedihan. Pagi itu suasana rumah tampak tenang. Bu Asih sedang pergi arisan. Pak Bayu ada urusan di luar, sementara Andi baru berangkat kerja. Tinggal Farah, Luna, dan Ari di rumah. Farah yang masih mual-mual di trimester awal berusaha tetap ceria. Ia sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya. Aku bikin bubur aja, biar perutku enakan, gumamnya sambil mengaduk panci kecil. Luna mengintip dari balik pintu dapur. Senyum miringnya tersungging. Inilah saatnya. Kalau dia salah makan, pasti perutnya bisa bermasalah. Minimal dia nggak akan dipuja-puja lagi. Gumamnya. Semalam Luna sudah menyiapkan senjata. Ia mencampurkan cabai bubuk pedas sekali ke dalam sebuah wadah garam. Kalau Farah sampai salah pakai, buburnya akan jadi sangat pedas, berbahaya untuk ibu hamil. Dengan wajah pura-pura ramah, Luna masuk ke dapur. Far, kamu masak apa? Boleh aku bantu? Tanyanya manis. Farah menoleh, sedikit kaget tapi tersenyum. Oh, aku cuma bikin bubur. Kamu mau? Bisa sekalian aku bikin banyak. Jawabnya. Wah, boleh juga. Aku bantu ambilin garam ya. Luna cepat-cepat meraih wadah yang sudah ia tukar semalam, lalu meletakkannya di dekat panci. Farah yang percaya saja mengambil sendok dan menambahkan sedikit ke dalam bubur. Tak lama kemudian aroma aneh tercium. Farah mengernyit. Kok wanginya beda ya? Ia mencicipi sedikit dengan sendok dan langsung tersedak. Pedes banget, serunya kaget. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Luna berpura-pura panik. Ya ampun Far, kok bisa sih? Jangan bilang kamu salah taruh cabai ke bubur. Farah buru-buru minum air putih. Ia mengusap perutnya yang terasa kencang karena mual semakin parah. Beruntung, saat itu Ari masuk ke dapur. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya. Farah menjawab lemah. Buburnya pedes banget mas, padahal aku cuma kasih garam. Jawab Farah. Ari mengambil sendok, mencicipi, lalu mendelik. Ini sih bukan garam, ini cabai bubuk, katanya. Warna garamnya memang beda, tapi pikir Farah. Memang seperti itu. Garamnya halus dan warnanya sedikit kemerahan. Dipikirnya seperti garam Himalaya. Tapi ternyata itu cabai bubuk. Ari menoleh tajam ke arah Luna. Luna, kamu yang taruh ini kan? Tanya Ari. Wajah Luna langsung berubah pucat.
Aku nggak tahu, Mas. Tadi aku cuma ambilin garam dari lemari. Namun Ari ingat betul. Semalam Luna terlihat mencurigakan di dapur. Ia menatap istrinya dengan tatapan tajam. Sementara Farah hanya terduduk lemah sambil mengelus perutnya. Siang harinya Bu Asih pulang. Ari langsung menceritakan semuanya. Wajah Bu Asih seketika memerah. Marah bercampur kecewa. Luna, sampai hati kamu begini. Farah itu lagi hamil. Kok malah kamu kasih bumbu yang bisa bikin kandungannya terganggu? Tanya Bu Asih geram. Luna buru-buru membela diri. Bukan aku, mah. Sumpah, aku gak sengaja. Mungkin Mbok Sarti yang salah narok. Jawabnya. Namun Bu Asih tak percaya. Cukup, Luna. Mulai sekarang, kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kandungan Farah kenapa-napa, kamu harus yang tanggung jawab. Luna hanya terdiam, menggenggam erat roknya. Hatinya membara, tapi ia tak bisa melawan saat ini. Ia sadar semua orang sudah mulai curiga padanya. Malam harinya, setelah kejadian bubur pedas yang hampir membuat Farah jatuh sakit, Andi duduk di kamar mereka dengan wajah muram. Tangannya menggenggam tangan Farah erat-erat. Sayang, aku gak bisa lagi lihat kamu terus-terusan jadi sasaran. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu, sama bayi kita, ucapnya lirih. Farah tersenyum tipis, meski wajahnya masih pucat. Aku baik-baik saja kok, Mas. Lagi pula, Mama selalu datang buat bela aku. Andi menggeleng keras. Iya, tapi kamu gak selalu bisa terlindungi. Kita tinggal satu atap sama orang yang jelas-jelas iri sama kamu. Kalau kejadian kayak tadi terulang lagi, gimana? Aku gak mau ambil resiko. Farah terdiam, ia tahu suaminya benar. Seberapapun ia mencoba bersabar, selama Luna ada di rumah itu, dirinya dan kandungannya tidak akan pernah benar-benar aman. Lalu maksudmu, Mas? Tanya Farah pelan. Andi menatap mata istrinya dengan tekad bulat. Kita pindah, Far. Kita cari kontrakan kecil dulu. Gak apa-apa sederhana, asal kamu tenang dan bayi kita aman. Farah kaget. Hatinya campur aduk. Ia berat meninggalkan rumah mertua yang selama ini begitu baik padanya, terutama Bu Asih. Tapi ia juga tak bisa memungkiri rasa takut yang terus menghantui. Esokan paginya, Andi mengutarakan niatnya kepada kedua orang tuanya. Maaf, Pak, aku minta izin. Aku sama Farah mau pindah ke kontrakan. Aku takut kalau Farah terus di sini kandungannya kenapa-napa. Bu Asih langsung terkejut. Andi, kamu serius? Kamu kan tahu, Mama sayang banget sama Farah. Mama bisa jagain dia di sini, kata Bu Asih. Iya, Ma, tapi Farah nggak selalu bisa di samping Mama. Kejadian kemarin cukup bikin aku sadar. Aku harus lindungi istriku, Mah. Mohon doanya, Mah. Mohon doa restunya. Jawab Andi mantap. Pak Bayu yang sedari tadi diam, akhirnya bicara. Kalau itu keputusanmu, Nak. Papa dukung. Yang penting kamu bertanggung jawab penuh sama istrimu dan calon anakmu, ucap Pak Bayu. Bu Asih menunduk, menahan haru. Baiklah, kalau itu yang terbaik buat kalian. Tapi ingat, Farah tetap anak mama. Kapanpun kalian butuh, rumah ini terbuka. Farah tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk Bu Asih erat-erat. Terima kasih, Ma. Farah gak akan pernah lupa kebaikan Mama. Di sudut ruangan, Luna hanya terdiam. Wajahnya pucat. Dalam hatinya ada rasa lega sekaligus sakit. Lega karena Farah akhirnya pergi dari rumah. Tapi sakit karena jelas sekali alasan kepergian itu akibat ulahnya sendiri. 2 hari kemudian, Andi dan Farah resmi pindah ke kontrakan kecil di sebuah gang sederhana tak jauh dari rumah orang tua Andi. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan kamar mandi di belakang. Meski sederhana, semuanya hangat dan rasa damai. Saat pertama kali masuk, Farah menatap sekeliling dengan senyum tipis. Mas, meski kecil, aku suka rumah ini. Tenang, gak ada suara ribut, gak ada yang nyinyir. Andi tersenyum lega. Iya sayang, mulai sekarang kita bisa lebih tenang. Aku janji akan kerja lebih keras supaya cepat bisa punya rumah sendiri. Farah menggenggam tangan suaminya. Aku gak butuh rumah besar, Mas. Yang penting ada kamu, ada anak kita, itu sudah cukup. Hari pertama di kontrakan terasa damai. Farah lebih banyak istirahat. Andi kini rajin membantu membereskan pekerjaan rumah. Bahkan setiap sore, Bu Asih sering datang menjenguk, membawa makanan dan buah-buahan. Farah makan yang banyak ya.
Mama bawakan sop ayam biar kamu kuat. Jangan kebanyakan kerja, biar Andi saja yang beres-beres, kata Bu Asih sambil tersenyum hangat. Farah terharu. Terima kasih, Ma. Farah beruntung punya mertua seperti Mama, katanya senang. Bu Asih menepuk tangan Farah. Mama juga beruntung punya menantu sebaik kamu. Andi hanya tersenyum, merasa lega karena hubungannya dengan orang tua tetap harmonis, meski ia sudah memutuskan keluar rumah. Namun di sisi lain, Luna tidak bisa menerima kenyataan. Ia duduk di kamar bersama Ari, wajahnya masam. Mas, lihat sendiri kan, mereka keluar rumah, tapi semua orang malah makin sayang sama Farah. Mama sampai sering jenguk ke kontrakan. Kalau begini, aku makin tersingkirkan. Katanya tak terima. Ari menghela napas berat. Lun, sudahlah. Mereka sudah pindah. Bukannya itu yang kamu mau. Harusnya kamu lega. Ucap Ari kesal. Lega gimana, Mas? Justru sekarang posisi aku makin buruk. Orang-orang lihat aku yang bikin mereka pergi. Dan Farah makin dipuji-puji karena dianggap sabar. Luna menggertakkan gigi. Ia menatap kosong keluar jendela. Aku gak bisa diem, Mas. Aku harus bikin mereka susah. Kalau perlu, aku cari cara biar Farah gak bisa hidup enak di kontrakan itu. Ari menatap istrinya. Wajahnya campur aduk antara cemas dan kesal. Tapi ia tahu, kalau Luna sudah bicara begitu, artinya akan ada masalah baru yang lebih besar. Siangnya, Luna pergi ke swalayan sendirian. Ia belanja untuk mengurangi stresnya. Wajahnya masih masam. Hatinya penuh iri meski Andi dan Farah sudah tidak lagi tinggal serumah. Di dalam swalayan, ia mendorong troli dengan langkah terburu-buru. Kenapa semua orang harus berpihak sama Farah? Kenapa aku yang selalu salah? Pikirnya kesal, hingga tak memperhatikan langkahnya. Saat hendak turun ke lantai dasar lewat tangga, Luna terpleset. Ah, teriaknya panik. Tubuhnya terguling ke bawah. Itu membuat perutnya terbentur keras. Belanjaannya berhamburan. Orang-orang berteriak kaget segera menolong. Luna tergeletak dengan wajah pucat, tubuhnya lemas, dan darah perlahan mengalir dari bagian bawah tubuhnya. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Ari datang tergopoh-gopoh, wajahnya panik. Di ruang tunggu, ia mondar-mandir menunggu kabar dokter. Setelah 1 jam, dokter keluar dengan wajah serius. Pak Ari, kondisi istri Anda cukup parah. Ada pendarahan hebat di bagian rahim akibat benturan. Dan kami harus melakukan tindakan. Keputusan ini harus cepat kita ambil, kata dokter. Maksudnya dok? Tanya Ari tak mengerti. Benturan hebat itu membuat rahim Bu Luna cukup parah. Dan sebaiknya diangkat agar tidak membahayakan nyawa Bu Luna sendiri, ucap dokter. Jadi maksudnya, rahim istri saya harus diangkat? Tanya Ari. Dokter mengangguk. Baiklah dok, lakukan yang terbaik. Yang penting istri saya selamat. Jawab Ari. Ia memutuskan hal yang sangat berat baginya. Tapi ia tak punya pilihan lain. Nyawa istrinya harus segera diselamatkan. Beberapa jam kemudian, Luna terbangun di ruang perawatan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Ia menoleh mencari Ari. Mas, suaranya serak. Ari menggenggam tangannya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Lun, kamu baru saja dioperasi. Jangan banyak gerak dulu. Luna menurut. Ia menangis, mungkin merasakan sakit. Dalam tangisnya, tiba-tiba kenangan tentang Farah berkelebat. Bagaimana ia selalu iri, selalu mencari cara menjatuhkan iparnya, bagaimana ia berharap Farah celaka dan sekarang justru dirinya yang harus menerima cobaan besar. Aku udah tahu kok mas, rahimku diangkat kan, aku gak bisa hamil lagi, ucapnya lirih. Dan ternyata Luna mengetahui semua itu. Dengan suara lirih, ia berbisik, Mas, ini balasan buat aku ya, karena aku jahat sama Farah. Tuhan hukum aku dengan cara ini, katanya dengan linangan air mata. Ari hanya bisa memeluk sang istri yang menangis hancur. Kabar musibah itu cepat sampai ke telinga keluarga. Bu Asi dan Pak Bayu segera datang menjenguk. Bahkan Farah meski sedang hamil ikut menemani. Saat melihat Farah masuk ke ruang rawat, Luna langsung menutup wajahnya dengan selimut, merasa malu dan bersalah. Namun Farah mendekat menggenggam tangannya. Luna, jangan terlalu sedih. Semua sudah takdir. Kamu masih punya Mas Ari, masih punya keluarga, dan kamu juga masih punya aku sebagai saudara, ucap Farah.
Luna menangis semakin keras. Farah, maafin aku. Aku sudah jahat sama kamu. Aku iri, aku benci. Aku bahkan sempat berharap kandunganmu kenapa-napa. Tapi ternyata Tuhan kasih balasannya ke aku. Ucap Luna dengan isak tangisnya. Farah mengusap tangannya lembut. Aku sudah maafin kamu, Lun, dari dulu. Sekarang kamu jangan pikir yang buruk-buruk lagi. Fokus sembuh ya. Bu Asih menatap kedua menantunya itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya ia sadar, musibah ini memang berat, tapi juga bisa jadi jalan agar Luna benar-benar berubah. Hari-hari setelah operasi terasa berat bagi Luna. Tubuhnya masih lemah, dan setiap kali teringat ucapan dokter, hatinya seperti diremas. Ia hanya bisa menangis diam-diam saat malam. Ketika Arita tidur di kursi penjagaan, namun berbeda dari biasanya. Kali ini ia tak lagi melampiaskan emosinya pada orang lain. Ia justru merenung dalam-dalam. Ya Allah, aku sudah salah jalan. Aku iri sama saudara sendiri. Aku benci tanpa alasan. Dan sekarang, kau ambil sesuatu yang paling berharga dariku. Bisiknya dengan air mata menetes. Suatu siang, Farah kembali datang menjenguk bersama Andi. Perut Farah yang mulai membesar terlihat jelas, membuat hati Luna terasa perih sekaligus penuh penyesalan. Awalnya ia enggan menatap, tapi ketika Farah duduk di samping ranjangnya sambil tersenyum lembut, Luna tak kuasa lagi menahan tangis. Farah, suaranya lirih. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Semua perlakuanku dulu kejam. Aku nuduh kamu enggak. Aku fitnah kamu. Aku iri sama kamu. Padahal kamu gak pernah nyakitin aku, katanya. Andi yang mendengar itu terdiam, menatap kakak iparnya dengan haru. Farah menggenggam tangan Luna erat. Sudah, Lun. Jangan dibahas lagi. Aku sudah ikhlas dari dulu. Aku juga ingin kita bisa jadi saudara yang benar-benar saling sayang. Kalau aku bisa memilih, aku ingin anakku nanti punya tante yang baik hati, yang bisa jadi contoh. Ucapan itu membuat Luna terseduh. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Orang yang selama ini, ia iri malah masih tulus menerimanya. Tak lama, Bu Asih masuk membawa termos berisi sup hangat. Luna, makan dulu nak. Kamu butuh tenaga biar cepat pulih. Ucapnya lembut. Luna menatap mertuanya itu dengan mata basah. Mah, maafin Luna juga. Selama ini Luna sering keras sama mama. Suka ngelawan. Suka nuduh yang macam-macam. Ucapnya pada sang mertua. Bu Asih mengelus kepalanya pelan. Namanya juga manusia, nak. Ibu juga gak luput dari salah. Yang penting sekarang kamu belajar dari musibah ini. Jangan sampai sakit hati lagi sama saudaramu sendiri. Kata Bu Asih mengingatkan. Sejak hari itu Luna benar-benar berusaha berubah. Ia tak lagi menyindir Farah apalagi mengungkit-ungkit hal buruk. Justru ia sering meminta kabar kehamilan iparnya. Mulai belajar menyiapkan perlengkapan bayi meski hatinya masih perih. Di dalam hati kecilnya Luna tahu ia tak akan bisa jadi seorang ibu kandung. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri ia akan jadi tante terbaik untuk anak Farah. Hari-hari berlalu dan perubahan Luna benar-benar terasa. Tidak hanya Farah, bahkan Bu Asih dan Pak Bayu pun sempat terkejut dengan sikap menantu sulung mereka yang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang dan bijak. Pagi itu ketika Farah datang berkunjung bersama Andi, ia mendapati Luna sedang duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Senyum kecil muncul di wajah Luna ketika melihat iparnya. Farah, aku udah siapin jus jeruk buat kamu. Katanya bagus buat ibu hamil. Ucap Luna dengan tulus. Farah hampir tak percaya mendengarnya. Ia menatap Luna dengan haru. Luna, kamu gak usah repot-repot. Aku bisa bikin sendiri, kata Farah. Luna menggeleng. Biar aku aja. Aku gak bisa kasih kamu banyak hal. Tapi setidaknya aku bisa bantu sedikit-sedikit. Anggap ini caraku menembus kesalahan, katanya. Sore harinya ketika keluarga besar kembali berkumpul di rumah Pak Bayu. Suasana yang dulu sering tegang kini terasa hangat. Bu Asih duduk sambil menggendong cucu tetangga yang ikut main. Sementara Luna dengan penuh perhatian membantu Farah yang mulai kesulitan berjalan karena perutnya makin membesar. Melihat itu, Pak Bayu menghela napas panjang lalu berkata lantang. Inilah yang mau Papa lihat dari dulu. Kalian hidup rukun. Harta bisa dicari, tapi keluarga nggak bisa diganti. Ucap Pak Bayu. Semua terdiam lalu tersenyum. Luna menunduk, lalu berkata dengan suara serak. Maaf, Pak. Terima kasih. Masih mau menerima Luna. Padahal banyak salah Luna selama ini. Tapi mulai sekarang Luna janji gak akan nyakitin hati siapapun di rumah ini lagi. Ucapnya. Bu Asih menepuk bahunya lembut. Janji itu bukan cuma diucap nak, tapi dijalani.
Ibu percaya kamu bisa. Farah yang duduk di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Luna. Aku percaya kamu bisa berubah, Lun. Dan aku butuh kamu juga. Nanti anakku pasti senang punya tante seperti kamu. Air mata Luna kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit hati atau penyesalan, melainkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu Farah merasakan kontraksi yang semakin kuat. Andi panik setengah mati, bergegas membawa istrinya ke rumah sakit. Bu Asi dan Pak Bayu menyusul, begitu pula Ari dan Luna. Di ruang bersalin, Farah berjuang keras. Andi tak pernah melepaskan genggaman tangan istrinya, terus membisikkan doa. Di ruang tunggu, Luna mondar-mandir, wajahnya tegang. Ya Allah, selamatkan Farah dan bayinya. Ucap Luna berkali-kali, tangannya dingin. Matanya sembab seperti ia sendiri yang merasakan sakit itu. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi pecah dari ruang bersalin. Semua lega, terutama Andi yang keluar sambil menitikkan air mata. Alhamdulillah, anak kami perempuan. Bu Asi langsung menitikkan air mata bahagia, memeluk menantunya. Alhamdulillah, akhirnya cucu pertama lahir juga. Ketika Farah dipindahkan ke ruang perawatan, Luna masuk dengan hati-hati. Ia menatap pucat wajah iparnya, lalu menatap bayi mungil yang tidur tenang di pelukan Farah. Farah, suara Luna bergetar. Selamat ya, bayinya cantik banget. Aku boleh gendong? Tanya Luna. Farah tersenyum lemah. Tentu saja, Lun, kamu tantenya. Dengan hati-hati Luna menggendong bayi itu. Air matanya langsung mengalir. Ya Allah, meski aku gak bisa punya anak sendiri, tapi aku janji akan sayang sama dia seperti anakku sendiri. Aku gak akan iri lagi, gak akan jahat lagi. Aku mau jadi tante yang selalu ada buat dia. Ucapnya. Semua yang ada di ruangan itu terharu, bahkan Ari meraih bahu istrinya dengan bangga. Aku tahu kamu bisa berubah, Lun. Aku selalu percaya. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Bayu kembali dipenuhi suasana hangat. Ada tangisan bayi, ada tawa keluarga, dan ada kedamaian yang selama ini mereka rindukan. Pak Bayu tersenyum sambil menggendong cucu kecilnya. Inilah yang Papa selalu doakan. Keluarga yang rukun, dunia jadi aman kalau mertua berpihak pada kebenaran, katanya. Farah tersenyum sambil menatap suaminya. Lalu menoleh ke arah Luna yang sedang sibuk menyiapkan popok bayi. Kini ia tahu, rumah itu bukan lagi tempat pertengkaran, melainkan tempat kebahagiaan. Orang tua Farah juga hadir, menyambut cucu kedua mereka. Dan sejak hari itu, mereka benar-benar hidup dalam kehangatan keluarga yang saling menguatkan. Tanpa lagi ada rasa iri, tanpa lagi ada pertengkaran. Oke Bunda, demikian kisahnya, semoga bisa diambil pelajaran ya. Hidup satu atap kalau rukun itu memang menyenangkan, karena bisa saling membantu. Tapi demi menghindari perselisihan lebih baik pisah rumah jika sudah menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.